Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istajaba du'a li ibadatil 'abid. Wassalatu wassalamu ala rasuli kalimatit tauhid wa ala alihi wa ashabil mujahidina li kalimatil majid. Amma ba'd. Sahabat-sahabat santri pondok pesantren Hidayatul Muttaqin Turen yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah digandeng dengan ngaji bersama. Namun sebelum ngaji, saya ngaji untuk kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Saya perlu untuk menyampaikan mutiara subuh, di mana hari ini saya akan mengangkat tema kepedulian terhadap orang lain, baik dengan cara berdoa maupun dengan cara saling tolong menolong. Tolong menolong, kalau dalam surat Al-Maidah ayat 2 jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan al-ayah. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwa du'aul mar'il muslim li akhihi bi dzikri ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwa doanya seorang muslim kepada muslim yang lain pada waktu muslim itu tidak ada atau tidak mengetahui, itu sebetulnya di kepalanya ada malaikat yang selalu akan mengamini doanya. Oleh sebab itu, hal inilah menunjukkan bahwa Rasulullah, sekalipun manusia itu adalah peduli hanya dengan doa, itu betapa pentingnya, apalagi peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan diri kita masing-masing. Dasar inilah menjadi pedoman kita, bahwa ternyata orang yang memperhatikan, orang yang peduli, orang yang memikirkan orang lain, ternyata Allah juga akan membalas dengan dipikirkannya. Oleh sebab itu, maka dalam riwayat yang dijelaskan dalam hikayah bahwa ada di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa, pernah terjadi kekeringan selama 3 tahun. Karena kekeringan 3 tahun, maka otomatis daerah itu akan mengalami kekeringan yang luar biasa. Tanaman tidak ada, binatang-binatang sudah banyak yang mati, orangnya kuru-kuru, bahkan airnya juga tidak ada. Oleh sebab itu, karena sudah terpepetnya kondisi seperti itu, ada di suatu pegunungan orang yang hanya beribadah saja, tidak pernah tahu isinya, hanya banjir turun terus iktikaf di musolanya. Kemudian orang desa berbondong-bondong sowan kepada orang ahli ibadah, wahai orang ahli ibadah, bahwa masyarakat di sini sudah kekeringan luar biasa, sudah tidak ada makanan. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, maka hendaklah kau bisa untuk memberikan solusi. Kemudian orang yang ahli ibadah itu keluar dari saumaah atau masjid kecilnya, lalu kemudian berjalan-jalan, betapa terheran-heran. Karena apa? Mereka sudah tidak ada tanaman sama sekali di lingkungannya, yang ada hanya gurun pasir, hanya debu-debu yang berterbangan. Kemudian orang-orang sama melihat perjalanan orang tersebut terus berjalan jauh keliling desa tersebut. Maka di saat dia keliling melihat tumpukan pasir yang sekian banyak, dia berpikir dalam hatinya, ya Allah, seandainya pasir-pasir ini kau jadikan tepung semuanya,
Karena makanan dari sana itu kan tepung, sama dengan kita beras. Seandainya mengandai-andai pasir-pasir yang seperti ini kau jadikan tepung semuanya, maka niscaya seluruh penduduk ini akan merasa kenyang dan bersyukur kepada engkau. Di saat itulah dia tidak berpikir dengan pribadinya, tapi mikirnya adalah mikir terhadap penduduk yang kekeringan. Dengan bayangan seperti itu ternyata malaikat benar membuktikan bahwa dia berdoa hanya untuk orang lain. Ternyata malaikat mengamini, kemudian Allah menurunkan rahmatnya, wahai malaikat, ijabailah doa itu karena dia adalah ikhlas memikirkan orang lain. Oleh sebab itu betul ketika perjalanan jauh ternyata di belakangnya pasir-pasir itu sudah menjadi tepung semuanya. Kemudian setelah menjadi tepung, maka orang desa itu kemudian berebut. Ada yang bawa panci, ada yang bawa, semuanya wadah dikeluarkan untuk diambilkan. Karena betul kenyataannya bahwa orang ahli ibadah itu mengatakan silahkan ambil semuanya. Ternyata semuanya banyak yang menampung. Kemudian orang yang ahli ibadah juga menganjurkan, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda sujud pada Allah. Ucapkanlah terima kasih. Kemudian banyak yang sujud. Setelah sujud ternyata apa? Ternyata Allah juga memberikan berkah, yaitu diijabahinya air turun, yaitu dengan hujan yang lebat. Oleh sebab itu kemakmuran mendoakan pada orang lain, termasuk peduli terhadap orang lain walaupun hanya sekedar doa, ternyata saat itu betul-betul diijabahi. Inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa apa yang dipikirkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memikirkan orang lain, ternyata oleh Allah betul-betul mudah dijabahi dan mudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di lingkungan kita banyak orang yang selalu memikirkan orang lain, maka Allah membalasnya dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat orang bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, itu kan memikirkan orang lain. Ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh-contoh yang nyata pada kita semuanya. Oleh sebab itu maka marilah kita tingkatkan kepedulian kita terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap lingkungan. Ini akan menjadi kepribadian yang mulia, di mana Allah akan selalu menolong langkah-langkah kita. Itulah hikmah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkan apa yang terjadi dalam hikayah, serta apa yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta termasuk dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Inilah mutiara pagi yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi pada kita semuanya. Lanjut kita untuk mengaji rutin, yaitu Al-Qur'an Nabi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.